أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bab 3. Piagam Madinah. Kaum Ansor adalah kaum muslimin yang berasal dari Madinah. Mereka memiliki sifat kedermawanan selain kemuliaan. Di antaranya mereka berlomba-lomba dalam memberikan tempat tinggal untuk kaum muhajirin, yaitu kaum muslimin yang hijrah ke Madinah, dan juga dalam menjamu mereka. Sifat orang-orang Ansor itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Kemudian Nabi SAW menguatkan mereka rasa cinta dan sikap mengutamakan orang lain tersebut dengan membuat ikatan persaudaraan di antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Satu orang dari kalangan Ansor bersaudara dengan satu orang dari kalangan muhajirin. Mereka berjumlah 90 orang, separuh adalah orang-orang muhajirin dan separuhnya adalah orang-orang Ansar. Ikatan persaudaraan di antara mereka atas dasar kerukunan, tolong-menolong, bahkan saling mewarisi setelah meninggal dunia meskipun tidak memiliki ikatan kerabat. Akan tetapi hukum saling mewarisi ini kemudian dihapuskan sehingga tinggallah hukum ikatan persaudaraan mengikatan antara Muslim Mekah dan Madinah tersebut dilakukan di rumah Anas bin Malik. Salah seorang sahabat yang dipersaudarakan Rasulullah SAW adalah Sa'ad bin Ar-Rabi. Ia tergolong orang Ansor yang berharta banyak. Ia berkata kepada saudaranya muhajirin, yakni Abdurrahman bin Auf, "Aku akan bagikan hartaku menjadi 2 bagian. Aku juga mempunyai 2 istri, maka pilihlah mana di antara keduanya yang memikatmu. Jangan sungkan kepadaku. Aku akan segera menceraikannya dan setelah masa iddahnya selesai engkau bisa langsung menikahinya." Akan tetapi Abdurrahman menolak tawaran itu secara halus dengan berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga dan hartamu di manakah letak pasar kalian?" Mereka lalu menunjukkan kepadanya letak pasar Bani Khainuqa. Maka Abdurrahman terus berjualan hingga mendapatkan keuntungan dari menjual kiju dan minyak. Keuntungan itu diperoleh setelah beberapa hari sampai ia memperoleh cukup dana untuk menikahi seorang wanita Ansar. Di kota Madinah terdapat 2 kelompok di luar kaum muslimin yang berbeda dengan mereka, baik akidahnya, agama, maslahatnya, kebutuhan maupun kepentingannya. Mereka adalah kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, setelah menetap di Madinah, Rasulullah SAW mulai mengatur hubungan antara individu dengan membuat peraturan kemasyarakatan. Peraturan tersebut dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam ini merupakan perjanjian di antara kaum muslimin sendiri, antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, dan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian tersebut ditulis dalam satu naskah yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam ini merupakan perjanjian antara kaum muslimin sendiri, antara kaum muslimin itu. Adapun isi piagam perjanjian antara kaum muslimin sebagai berikut. Bahwasanya yang pertama adalah bahwasanya kaum muslimin yang berasal dari kalangan Quraisy dan Yathrib serta orang-orang yang mengikuti keduanya dengan bergabung dan berjihad bersama-sama adalah satu umat yang berbeda dari umat manusia lain. Yang kedua, pelaksanaan diat atau tebusan terhadap kesalahan mereka maupun fida', tebusan terhadap pembebasan untuk tawanan mereka, yakni di antara kaum muslimin, dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat sebelumnya, yaitu mereka harus saling membantu dalam pelaksanaan diat dan fida' demi meringankan beban mereka. Yang ketiga,
isi perjanjian Piagam Madinah, kaum muslimin akan melawan orang yang berbuat kerusakan, pembangkangan, dan kezaliman dengan satu tindakan meskipun pelakunya adalah anak salah seorang dari mereka. Seorang muslim dilarang membunuh muslim lainnya demi membela orang-orang kafir, dan dilarang pula menolong orang kafir untuk menindak orang muslim. Yang kelima, perlindungan Allah adalah satu. Dia memberikan jaminan kepada muslim yang kedudukannya paling rendah sekalipun, dan sesama muslim harus saling membantu, namun dengan kaum yang lainnya. Yang keenam, setiap orang Yahudi yang mengikuti kaum muslimin berhak mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Yang ketujuh, orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja akan dikhisas atau mendapat hukuman yang setimpal, kecuali apabila kematiannya direlakan oleh keluarga atau wali korban, dan wajib atas kaum muslimin untuk melawan orang-orang yang melakukan pembunuhan. Yang kedelapan, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk membantu ataupun melindungi orang yang mengada-ngadakan hal yang baru dalam agama. Yang ke-9, jika terdapat perselisihan dalam satu perkara di antara mereka, maka tempat kembalinya adalah Allah, Al-Quran, dan Rasulnya. Berkaitan dengan perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kaum muslimin hak-hak dalam persaudaraan Islam tersebut pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Lalu beliau menganjurkan mereka untuk saling membantu, tolong-menolong, saling menunjang, bahu-membahu, dan saling berbuat baik, hingga disebutkan bahwa nilai persaudaraan ini telah mencapai puncak hingga dikenal dalam sejarah peradaban Islam. Sementara itu, kaum musyrikin di Madinah semakin terpojok. Banyak dari mereka, baik pemimpin maupun warga biasa, yang memilih untuk masuk Islam. Mereka tidak mungkin menghadapi kaum muslimin, terlebih lagi setelah Nabi Muhammad SAW menyatakan kaum musyrik Madinah tidak bisa melindungi harta dan jiwa kaum musyrik Makkah, serta tidak boleh menghalangi kaum muslimin untuk mendapatkannya. Dengan pernyataan itu, mereka pun menjadi semakin tidak berdaya. Adapun terhadap orang-orang Yahudi, dicapailah kesepakatan atau perjanjian antara mereka dan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hal berikut. Adapun terhadap orang-orang Yahudi, dicapai kesepakatan atau perjanjian antara mereka dan Nabi SAW dalam beberapa hal berikut. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi adalah satu umat yang berbeda dengan kaum mukminin. Mereka memiliki agama sendiri dan kaum mukmin memiliki agama sendiri. Mereka memiliki dana infak sendiri dan kaum mukmin memiliki dana infak sendiri. Yang kedua, kaum Yahudi wajib melawan siapapun yang memerangi golongan yang melakukan perjanjian ini, muslim, musyrikin Madinah, dan Yahudi Madinah, serta melawan siapapun yang menyerang kota Yathrib. Masing-masing diwajibkan mempertahankan tempat tinggalnya. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi diharuskan saling membantu dalam menghadapi orang yang menentang perjanjian ini. Mereka juga diharuskan saling memberikan nasihat serta membela pihak yang terzalimi. Yang keempat, seseorang tidak dibebani hukuman karena kesalahan sekutunya. Yang kelima, tidak seorang Yahudi pun boleh ikut berperang tanpa seizin Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, orang Yahudi memberikan infak kepada kaum muslimin selama terjadi peperangan. Yang ketujuh, kota Yathrib adalah tanah suci bagi golongan yang melakukan perjanjian. Yang kedelapan, setiap permasalahan dan perselisihan yang terjadi di antara golongan yang melakukan perjanjian ini, maka tempat kembalilah adalah Allah dan Rasulnya. Yang sembilan, bahwasanya tidak ada perlindungan bagi kaum kafir Quraisy dan setiap orang yang membantu mereka. Yang ke-10, tidak ada perubahan pada perjanjian ini kecuali terhadap orang-orang yang zalim dan melanggar. Perjanjian di atas diadakan oleh kaum muslimin, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi yang merupakan penduduk Yathrib Madinah dalam adat yang sama. Jadilah Madinah dan seluruh penjuru sebagai negara yang memiliki kemerdekaan dan kepemimpinan.
Putusan pelaksanaan adalah pada kaum muslimin dan pemimpin negara adalah Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW beserta para pengikutnya beliau dari kaum muslimin terus bersemangat dalam memancarkan dakwah menuju Allah. Beliau mendatangi majlis-majlis kaum muslimin maupun orang-orang non-muslim untuk membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah kepada mereka, mendakwai mereka agar beribadah kepada Allah semata dan membersihkan jiwa orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan mereka serta mengajari Al-Quran dan Al-Hikmah. Itu saja, demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.